Oke, ini adalah podcastnya Ngodur. Ngodur ini adalah ngobrol ngolor gitu sama orang-orang kreatif yang zaman dulu ya. Kali ini kita kedatangan sama Otis Weno. Otis Weno ini orang lama banget di dunia sinetron, film, FTV, dan lain-lainnya. Bermula dari Astrada, director, penulis, dan lain-lain. Oke, sekarang kita dengar dulu nih. Apa kabar nih Bang Otis? Hehe. Baik, alhamdulillah syukur Mas Budi baik. Waduh, Alhamdulillah. dahsyat. Lama nih gak ketemu nih. Sehat-sehat ya? Lama bersua kita. Gila, lama banget tuh. Iya, sehat selalu ya Bang Otis Berapa? ya. Aduh, udah lama banget kita Sehat. nih. Nah, Mas Bang Budi juga Otis ini sehat ya? kan dulu, Sehat selalu. ya siap. Bang Otis ini dulu, saya kenal Bang Otis itu dulu di zamannya sinetronnya Tersanjung ya Bang ya. Tersanjung itu Tersanjung. iya produksi dari Multivision. Nah, Tersanjung ini dulu pertama Tersanjung. kali rilis itu tahun 2005 ya Bang ya? Benar ya? Apanya tuh? Pertama kali rilis di TV ya. Oh, 1997. Wah, boleh ceritain gini Bang, awal-awal 1000. gimana nih? Ya, Sepas-sepasan di jadi pada awal. masa itu, ini kita ngodur nih, ngobrol ngalor Nah, ngidul nih. ngolor ngidul dulu kita. Gimana, Nostalgia gimana? lah. Gini, Mas Bud. Saya sepakat bahwa ketika kita bisa bertemu kembali dan kita bisa ngobrol kembali dengan teman-teman lama yang sudah tidak bertemu sekian tahun, ya, Iya, iya. katakanlah di atas 10 tahun, Hmm, ya, nggak pernah bisa bertatap muka atau tidak bisa berkomunikasi langsung seperti sekarang ini. Ketika kita betul. ketemu lagi, itu akan menjadi sebuah semacam doping Hmm, alami. Jadi kita betul, dapat betul. suntikan energi baru. Jadi kayak Ya. gini loh, itu Tersanjung itu saya ingat banget kurang lebih tahun 1997. Berapa tahun Hmm, yang lalu itu? hmm, 10, 20, 23 ya. 20, 23, 24 tahun yang lalu. Nah, hmm. terus sekarang kita ketemu lagi Mas. Itu kayak baru kemarin. Kayak baru kemarin. Ingat banget ketika Mas Betul, Budi betul. di editing, di After Effect, terus saya datang bawa materi materi syuting dari lokasi, ya kan, yang terburu-buru, ya kan. Walaupun pada saat itu tayangnya weekly, seminggu Hmm, sekali, tapi betul. eh, 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 rasanya seperti dikejar-kejar gitu. Padahal tidak se dikejar-kejarnya sekarang yang menghadapi era stripping yang Ya, tayangnya ya, setiap hari betul, daily. betul. Gitu Mas. Jadi ini terima kasih nih diundang sama Mas Budi Siap, masuk ke sama-sama. Ngodur, ya kan? Ya, Dahsyat. pokoknya Tersanjung ngodur ini kita, 1997 saya ingat banget. ya, ya. Ya, pokoknya ngodur ini kita ngundang teman-teman lama, ya kan. Kita biar Ya. reuni lah masa-masa eh, sinetron gitu ya dari tahun 90-an. Jadi, nah ini audiens baru tahu nih yang namanya Otis Reno nih kan. Gitu. Ini orangnya nih kan. Pokoknya terakhir itu di sinetron ini ya Bang ya, Ganteng-Ganteng Serigala ya Bang. Ya, saya sempat terlibat di produksi sinetron GGS Ganteng-Ganteng Serigala. Saya sempat pegang actionnya. Jadi Hmm. memang saya menekuni, saya eh, belajar di sinetron tuh partnya bukan hanya di drama tapi action juga saya masuk. Jadi kalau saya suruh garap drama saya bisa bikin drama, saya bikin action komedi iya gitu kan. Ya kan mulai drama tuh Tersanjung. Tersanjung saya masih menjadi asisten sutradara kan. Ya, Bersama ya. dengan Mas Revi Mahrisa kami mempartnerin Mr. Fasan R. Patel. Wah, Wah, itu orang eh, lama banget tuh ya. Oke, nah Bang Otis, boleh nggak diceritain nih ya, Mas Budi. awal-awal ikut di produksinya Tersanjung yang dari Multivision ya? Oke, Bang Otis silakan bercerita dulu nih tentang Oke, Tersanjung. jadi pada masa itu eh, saya harus menyebutkan Multivision Plus sebagai production house sang pelopor. Dia Hmm,
betul Dia betul. betul-betul memproklamirkan diri sebagai sang pelopor, itu betul-betul memang menjadi pelopor pada masa itu ya. Iya iya. Jadi saya dipanggil masuk pertama kali Multivision itu garap sinetron, terlibat sinetron perjalanan. Nah, Mm-mm. perjalanan. Perjalanan adalah salah satu sinetron yang oke ya kan, drama action. Iya. Artisnya adalah Tamara Blesinski, Mm. kemudian Ari Wibowo dan Primus Justisio. Wah itu dahsyat itu. Saya di situ terlibat di action partnya, bagian action. Jadi ada drama, ada action. Saya dengan Pak Denny Hawi waktu itu bagian action. Nah, sementara lagi syuting perjalanan, tersanjung itu sudah berjalan. Mm. Nah, selesai perjalanan, saya dipanggil lah ikut tersanjung. Karena Iya. memang tersanjung pada saat itu juga menjadi sinetron yang number one ya, ratingnya rating top lah pada saat itu. Betul betul. Nah, eh, gini, itu Astrada, dulu itu sampai 9 Astrada Waduh. mendampingi Master Fasan. Kebayang nggak? Wah, Jadi banyak banget ya. Master Fasan ini salah satu Gila. iya, satu sutradara yang betul-betul Mas Budi tahu memang betul-betul bertangan dingin. Iya iya. Dia bekerja keras ya kan. Kalau kita bekerja 24 jam satu hari, itu dia 25 jam satu hari. Wah. Kebayang bagaimana asisten sutradara yang mendampingi dia itu orang-orang yang harus harus tough, harus kuat, Mm, ya mm, kan? mm, mm. Begitu yang ke-8 saya ingat banget ada temen Tommy Kindangen mundur kan. Langsung orang bilang, "Wah, ini kayaknya harus coba coba anak action ini masuk nih." Diundanglah Mm. saya ke sana. Saya tertantang kan. Wih, ini setangan dingin apa sih Master Fasan nih kan. Ikutlah saya. Nah, saya saya dengan background action dari klasik, dari Misteri Gunung Merapi, Genta Buana masuk ke Multivision itu nekat saya. Wah, ini keren ini. Dia bekerja 25 jam satu hari, saya menjadi 26 jam sehari. Jadi saya sikat tuh. Mau sampai di mana loh kekuatannya. Ya kan? Mas Budi, akhirnya saya kenal Mas Budi di sana kan. Saya akhirnya tidur terus di editing kan. Di ruang di studio itu di Iya kantor iya. di lantai Betul. lantai berapa Mas? Lantai lima. Lantai lima. Lantai 5 ya? Ya lantai lima. Lantai 5. Itu menjadi salah satu ruang editing, itu menjadi tempat tidur saya. Saya kantor materi, waktu itu masih kasetnya kaset Betacam ya kan. Mm, mm, betul betul. Dan, ya Betacam yang gede-gede itu kan. Mm, mm, Sebelum mini DV, Betacam segede-gede itu saya antar ke editor ya kan. Terus saya mm. tungguin ngeditnya. Terus besok pagi mau syuting lagi, saya nggak pulang, saya tidur di ruang editing. Dari situlah akhirnya saya berhasil menjadi asisten sutradara ke-9 yang panjang Mm, mm, mm. panjang mendampingi Master Fasan. Wah, dia bilang, oke nih, saya bilang nice nih. Walaupun kadang-kadang baju itu bisa 2-3 hari baru ganti ya. Jadi kostumnya continuity ya. Continuity. Saya menjadi Continuity. menjadi apa? Terkenal menjadi continuity yang paling apa? Hebat gitu loh. Ya kan? Continuity gerak, continuity emosi, continuity kostum. Karena memang continuity kostum saya bisa 3 hari nggak ganti-ganti. Continuity. Ah, dahsyat. Di situ, waduh, keren banget. Dari situ saya bersama dengan Mas almarhum Revi Mariza kan. Mm, Saya dampingin Master Fasan sehingga setelah tersanjung itu beliau juga menggarap Tersayang. Mas Budi oh, pada saat itu iya Tersayang iya iya. tersanjung berjalan bersama Anjas Mara kan Mm, mm, mm. dan Jihan Fahira kan, Betul betul. bersama Adam Jordan ya, pemainnya juga. Itu kebayang saya megang dua. Saya megang Tersanjung, megang Tersayang juga. Mm, Ya mm. kan? Itu sampai teman-teman gila lu ya. Saya bisa bertahan bersama Master Fasan itu dua judul sekaligus, yang lain bisa cuma 8 Astrada yang lain itu ya cuma seminggu sebulan satu satu apa Tersanjung 1 2 3 itu mereteli, saya bisa terus bersama beliau. Itu aja sih, karena memang memberikan motivasi saya belajar banyak banget dari beliau. Saya belajar banget cara kerja, disiplin, ya kan. Bagaimana dia olah seni perannya itu, bagaimana dia mencapai sebuah apa namanya shot by shot itu, dia tidak mudah puas. Bagi kita udah keren, udah oke. Dia tidak, dia cari maksimal sampai betul-betul apa namanya betul-betul apa yang dia ingin capai itu dia lakukan. Jadinya banyak banget memang pemain-pemain yang lahir dari sana itu terbentuknya dari tangan dinginnya beliau. Iya Jadi iya. Mas Budi itu sejarahnya Tersanjung dan seterusnya, hingga ya ada banyak judul lah yang sini situ. Saya bersyukur bahwa pada saat itu tidak tidak istilahnya tidak nganggur, jalan terus gitu loh. Multivision itu menjadi kayak rumah saya
ya kan? Iya. Dia tidur punya ruang khusus. Saya bersama dengan Mas Budi, teman-teman di situ ada Satrio, ada Dik, ada Tria. Mas Widih, yang Dono sekarang ya, yang ada Mas Dono nah, juga. Mas Dono ya, Nah, iya, mana Dono, tuh Mas Dono ya? Dono. Yesi ya lagi, Mas. Oh iya, benar benar, Yesi. Yesi, ya kan? Mm-mm. Terus Mm-mm. eh, Pak Emil, Oh iya, Emil Samil. supervisi editornya juga mesti diundang nih nanti. Siapa? Bayu Pamungkas ya. Iya harus diundang itu. Nah, kita undang Diundang. apa-apa nih? Bayu Pamungkas. Kita undang nih. Coba tuh Mas. Saya orang lapangan yang menjadi sangat dekat dengan teman-teman post pro karena itu saya bilang tadi. Ya kan, saya tidur di ruang editing. Akhirnya ketemunya teman-teman malam semua itu. Penulis yang hebat pada saat itu siapa? Adi Nugroho. Nah, Oh coba iya, tuh, Mas. oh iya betul. Adi Nugroho penulisnya tersanjung tersayang gitu. Yang terkenal kalau dia lagi bikin scene, dia ngetik scene tiba-tiba harus di additional scene di lokasi karena tiba-tiba episode itu ada yang harus di twist, harus ada yang perlu dipertajam, dia akhirnya ngetik di lokasi kan. Begitu ngetik kadang-kadang salah, itu dia mainin staples Mas. Kan dia selalu sedia staples dan kertas dan printer. Jadi staples itu dipegang. Kalau umpamanya dipusing, kepalanya dijedokin pakai staples. Tok. Kadang-kadang merah, kadang-kadang Mas Adi ada darah itu. Wih, gila itu terkenal itu. Aduh. Bebannya tinggi tapi fun lah ya di lokasi ya. Iya Mas, gila Betul. betul-betul apa ya? Sampai akhirnya saya dengan Mas Adi Nugroho itu juga menjadi sama-sama di ruang atas itu. Ruang editing itu punya tempat tidur khusus. Kita punya bangku editing itu. Akhirnya satu orang satu. Dia sambil ngetik, saya sambil nungguin editing. Ya kan? Nah, jalinan persahabatan juga muncul dari sana. Ternyata akhirnya orang lapangan yang kemudian dekat dengan editing itu ya, Adi Nugroho, saya, ya kan, kemudian dekatlah dengan teman-teman post pro, ya Mas Budi, Pak Emil, ya kan, terus Bayu, terus Mas siapa lagi? Siapa Mas? Sampai sekarang tuh yang masih di multi? Ada Santo ya editornya. Mas Santo. Gila itu masih itu dahsyat itu. Sugi Compros. Wah iya, itu boleh tuh kapan-kapan kita undang tuh ya. Harus undang itu. Ngobrol kita tuh. Aduh. Iya, ini yang saya bilang bahwa teman-teman lama ketika kita ketemu itu pasti menjadi sebuah suntikan energi baru. Berasa 20 tahun yang lalu itu seperti baru kemarin saja. Di mana kita kemudian akhirnya tinggal ngekos bareng di belakang Jalan Morotai. Iya kan? Dahsyat tuh. Terus kita makan di belakang itu gila. Multivision itu menjadi sebuah apa ya, masa-masa pembentukan lah, masa-masa pembekalan gitu loh. Dari sana kan lahirlah efek-efek yang Mas Budi bikin tuh apa, Jin dan Jun, terus Gini Panji Manusia Milenium ya. Panji Manusia Milenium, coba itu dahsyat. Makanya, ya kan? Itu kalau boleh bercerita ya, misalnya di zaman itu ya teknologinya itu masih masih jauh gitu kayak sekarang ya. Hanya dengan komputer Intel Pentium 3 gitu kan, gimana caranya kita harus bisa bikin visual effect gitu. Soalnya kalau sinetron nggak mungkin ya. Kalau saya dulu kan sebelum di sinetron itu kan saya masuk di TVC tadinya kan. Nah kalau di TVC kan kita ada paintbox gitu ya, emang itu harganya mahal dan pastinya nggak bisa masuk di sinetron kita saat itu ya. Akhirnya kita pakai akal-akal gimana caranya dengan alat yang sederhana itu gitu kan, kita maksimalkan gitu kan, renderingnya harus gimana biar bisa cepet, terus belum juga bisa ekspor gambar dan itu harus juga lewat Betacam juga. Jadi hasil renderan kita kirim ke Betacam masuk lagi ke editing. Itu wah benar-benar suatu perjuangan gitu. Kalau sekarang tuh tinggal copy data aja gitu kan, QuickTime atau apa gitu secara network. Dulu kan belum ada network gitu kan. Wah ini Satrio atau Prakoso ini harus cerita di perjuangan sama Dik juga gimana caranya itu editing dengan visual effect. Bisa ya itu dia tuh kan itu. Perjuangan mereka berdua juga itu. Nah, seru itu. Iya. Nah sekarang gini nih,
Kadang kalau saya lagi datang tiba-tiba ngapain? Lagi render. Render berapa lama? Buset, nunggu berjam-jam. Ah, udah. Berjam-jam kita nunggu render. Oh, baik. Masa-masa itu. Padahal kalau dipikir waktunya itu kita hanya dikasih itu cuma sekitar berapa jam lah ya sebelum kirim ke stasiun. Tapi kita gimana caranya maksimalkan gitu kan jadi sebuah karya. Jadi kalau ada orang yang bilang wah sinetron tuh hasilnya kok begini aja ya gini wah ketinggalan jauh. Wah, mungkin kalau mereka gitu bisa lihat bisa masuk ke dalam istilahnya cara kerja kita yang serba terburu-buru gitu karena emang waktunya ya dan juga di editing juga kita masih dengan peralatan yang saat itu hanya adanya itu gitu kan jadi ya itu udah jadi sesuatu yang the best lah sebenarnya gitu ya kalau misalkan ada waktu lebih panjang mungkin ya akan lebih bagus tapi karena emang saat itu kita main dikejar tayang kan tapi nggak Saya ingat gitu. banget dulu, Mas. Saya ingat banget dulu, Mas. Itu pernah satu kejadian di mana kaset Betacam itu putus. Nah, Kasetnya putus. Gila itu. Mau tayang. Ya, saya lupa antara tersanjung apa tersayang. Putus. Panik kan? Itu luar biasa panik kan. Sampai akhirnya solusinya apa? Disambung kasetnya, Mas. Pitanya disambung gitu loh. Itu gila itu. Pada masa itu kaset Betacam putus. Tak. Gambar udah artinya kayak udah zaman apa ya kayak nyambung kaset lagu tuh gimana sih kalau pitanya putus betul disambung lem pernah kejadian tuh gila itu. Oh iya saya ingat Mas siapa editor kita apa dari siapa Mas dari India ya teman kita siapa oh Sanjeev ada Sanjeev Sanjeev Bandari ya Sanjeev Bandari itu ya Sanjeev ada Sanjeev Paras Bandari. Oh, Paras. Benar-benar sebuah kolaborasi yang luar biasa. Saya ingat. terus Di sini apa yang terjadi? What's going on? Ah, dia kalau udah begitu. Wah, ya kan? Under pressure banget. Sugi, siapa waktu itu gimana cara disambung? Sambung. Banyak kejadian-kejadian. Ini kalau kita bicara dulu dahsyat ya. Kayak baru kemarin Mas Budi. betul Ya kan? Makanya saya bilang, waduh ini kalau ketemu kita menjadi merasa muda lagi, nggak berasa loh 20 tahun yang lalu. Ya. makanya Ya. dengan pandemi ini kan kita hanya bisa ketemu misalnya ya dengan Zoom gitu. Dan kita bikin ngodur inilah gitu kan kita bisa Iya. ketemu lagi sama teman-teman lama gitu kan di masa lockdown gitu kan kita masih bisa ngobrol. Saya sih masih komunikasi itu sama ini Mas Bud, sama Sugi Sugi Compros dia oke Iya. ya kan. Sugi Compros terus Mas Pak Emil. Oh Emil ya, Camil sekarang udah jadi produser Emil sekarang di MNC ya kalau nggak salah ya. MNC TV ya. Dia Di megang produser dunia pelaksana terbalik. ya. Dulu sebagai apa dulu? Oh manajer post production kalau nggak salah. Ya, manajer post produksinya kita dulu. Tetap dengan kumis tebalnya itu menjadi andalan. Pak Emil kan nggak banyak omong ya kan. Cuma dia kalau udah pegang kumis juga tebal gitu kan. Kerja kan. Punya ruang khusus di bawah itu. Menjaga gimana caranya sirkulasi gitu. Workflow di post pro itu bisa berjalan lancar meskipun misalnya materi datang telat gitu terus editing juga harus gimana buru-buru tapi segala sesuatunya bisa terkirim ke stasiun itu tepat waktu itu sih yang bikin saya tuh semua itu kerja keras gini itu kalau udah ngelihat sinetron tayang tuh kayaknya long gitu ya Mas. Pak Emil tuh betul-betul secara administratifnya luar biasa didampingi oleh luar biasa. Mbak siapa Mas? Selanjutnya itu ya asistennya itu Mbak Ana kalau nggak salah ya. Mbak Ana ya? Mbak Ana setelah Pak Emil tuh Mbak Ana. Jadi Pak Emil tuh pokoknya setiap kali saya kan orang lapangan nih Mas. Saya orang lapangan kalau datang kan selalu harus bawa tanda terima ya kan karena memang dulu ada pernah kejadian di mana kaset itu kan pernah dirampok Mas. Pernah dengar? Gitu? Pernah ingat kan? Ya kan, yang kaset dari lokasi. Iya kan waktu itu saya ingat banget Andre.
nganter kaset dari lokasi. Dia nggak Ah, pakai mobil, nggak ah, diantar ah. pakai mobil. Dia naik 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 apa namanya Metro Mini. Naik Metro Oh, Mini sampai di Grogol. Di dalam itu ternyata ada rampok, ada apa kalau sekarang begal kan. Pada saat itu ada preman lah, ya kan, rampok di dalam bus tuh. Nah si Andre itu kerampok ambil tasnya. Nah di dalam tasnya itu kan kaset. wah, Wah itu terjadi kejar-kejaran luar biasa kan. Nah eh, sampai dilacak sama polisi ketemu sih. Nah sejak saat itu kan ketat sekali kita dalam membawa kaset itu. betul, betul. Betul-betul nggak boleh pakai motor, nggak boleh naik naik apa naik metro mini segala macam, tetap harus diantar, dan apa surat masuk surat keluarnya tuh betul-betul harus harus tertib kan. Nah saya ingat Hmm, banget tuh, saya kalau sudah sampai di bawah di reception, daftar tanda tangan nomor kaset berapa segala macam, naik ke lantai 5 ke Pak Emil segala macam, itu sampai asistennya betul-betul detail gitu. Itu luar biasa, saya bilang. Kebayang tuh Mas. Dulu itu saya pernah menghitung dalam satu hari Multivision Plus itu, eh, mobil-mobil yang keluar dari Multi itu untuk ke seluruh pelosok Jabodetabek syuting itu 25 judul. 25 judul sinetron, kebayang. Untuk tayangan satu minggu. Weekly kan pada saat itu. Betul-betul dahsyat sih. Multivision merajai. Betul, Merajai betul, banget kan. betul. Gila itu. Mobil-mobil Espas baru dulu tuh masing-masing keluar, ini judul apa nih? Ini tersanjung, ini tersayang, ini doa membawa berkah, ini jini apa segala macam tuh keluar tuh. Oh iya, iya. Gila 25 judul kan. Yang masih masih promo kayak apa segala macam, 25 judul keluar. Nah itu Pak Emil betul-betul menjaga apa namanya traffic kaset itu, keren itu. Masuk ke library-nya, saya pernah masuk ke library itu, gila itu. Kemana itu sekarang tuh Mas ya? Proses Iya. dokumentasi apa sinetron-sinetron itu keren. Nah itu Ya, itu walaupun kok kita nggak salah gini. kita dulu suka bercanda, kita makan bareng di belakang, terus kita ngerokok di lantai paling atas rooftop, tapi begitu mulai kerja kerja lagi. Itu Iya, iya, keren betul, gitu. betul. Dan orang-orang sekarang jadi semua kan. Betul, semuanya udah jadi. Nah, Wah dulu kalau ngeliat Mas Budi juga salah satu petinggi itu Mas Budi dulu yang apa ya istilahnya, menggawangin apa namanya After Effect animasi, ya kan? iya, Itu iya, iya. serem kalau ngeliat Mas Budi dulu. Siapa nih? Nah, sama-sama Dik-Dik masih suka bercanda lah ya kan. Sampai Betul, akhirnya betul. kan saya karena pengen belajar, saya kos bareng kan sama Satrio, Iya, iya, sama iya. Dik-Dik, sama Iya, Anom Soekarno. Wih gila iya. itu. Aduh, begitu dengar Mas Budi, wih, ada Mas Budi datang. Wah, udah kerja 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 kerja. Gila Ya kalau dahsyat. dibikin dulu itu mungkin Wah, bisa dikatakan apa ya, anak-anak itu pelopor kayaknya, pelopor visual effect yang ada di sinetron. Dulu awal kan emang di sinetron itu belum ada apa visual effect gitu. Saya dulu dari iklan TV, terus kemudian masuk iya. sinetron itu mulai mencoba bikin Panji Manusia Milenium. Gitu. Nah, Panji masih awalnya milih. saya kaget gitu kan, Bagus. pakai PC gitu kan, pakai PC gitu kan, hanya Pentium 3 gitu. Tuh, kalau itu After Effects itu masih Hmm, yang masih 30 gitu kan. Wah, ini gimana caranya kita bisa gila ya. bisa bisa ini kan. Akhirnya kita coba bikin sistem lah. Jadi kita bikin beberapa efek elemennya di stok gitu kan, bikin stok mode. Jadi Iya. ya renderingnya juga nggak terlalu berat gitu. Karena waktunya kan cuma kita dikasih itu beberapa jam doang kan itu, beberapa jam. Mm-mm. Mulai dari weekly, tayangan weekly, kemudian tayangan stripping kan itu kan, setiap Ya, hari kita harus harus ada ya, ya, tayangan kan. Itu dahsyat juga sih itu ya. tuh dari tahun berapa itu? Tahun 98 ya. 98 sampai 2009 masalah itu. Kayak sampai akhirnya tuh dari teman-teman itu akhirnya punya tim sendiri terus gitu. Terus apa namanya ke PHPLN juga gitu. Jadi seru juga sih Mm. maksudnya apa yang saya dan teman-teman awal di Multi itu akhirnya bisa berkembang kemana-mana gitu. Akhirnya semua PH itu Mm. gimana caranya adalah bikin sinetron gitu dengan ada visual efeknya. Jadi saya Ya, sebenarnya benar itu suatu tantangan banget zaman dulu itu dengan peralatan ya. sederhana tapi kita harus
bisa memperlihatkan apa namanya pelengkap dari cerita gitu kan, tapi harus keren gitu kan zaman itu kan. Ya, iya oke, kita jadi ingat masa-masa lalu itu. Tapi ya itu yang saya bilang tadi, keren. Loh Mas, saya eh, sekarang ini lagi mulai ngetrennya lagi sistem split screen. Split screen. Nah, ya Ya, ya. tayangan split screen. Padahal itu yang mempelopori teman-teman dari multi, dari kita pada saat itu ya. Saya ingat saya kebetulan dengan Master Fasan yang pegang sinetron stripping pertama multi, yaitu judulnya adalah Curi Pandang Cari Perhatian, CPP. Curi Pandang Cari Perhatian dia di sinetron stripping pertama kawasan. Pertama Mas. Di Multivision yang tayang tiap hari kan. Iya, Itu iya, betul. Master Fasan dengan saya kan jalan terus tuh bersama, udah pokoknya ada dia pasti ada saya lah gitu kan, sama Mas Revi. Tapi CPCP itu saya sama Pak Fasan kan. Nah itu teman-teman dari editing bikin satu semacam apa ya, eksperimen. Biasanya tayangannya kan cut to cut ya kan, cut to cut. Tiba-tiba dalam satu screen dibikin split screen, dibikin aneh-aneh gitu kan. Pada saat itu dianggap aneh-aneh, ya kan. Nah sekarang kan sudah mulai sekarang tuh split screen dalam satu layer dibikin beberapa gitu kan. Iya, iya. Nah itu saya ingat banget, bukan menjadi aneh, malah menjadi tren pada saat itu, sampai Curi Pandang Cari Perhatian itu masuk salah satu nominasi SCTV Award. Bayangin Mas, waktu itu ya, saya ingat lagi nih, yang dipegang oleh Pak Fasan. Fasan pegang Tangisan Anak Tiri dan Curi Pandang Cari Perhatian, dua sinetron syuting bersamaan, kadang gantian, kadang saya di CPCP, kadang di Tangisan Anak Tiri. Kita ganti-gantian dengan Mas Revi Marisa. Itu dua-duanya masuk nominasi SCTV Award 2004, saya ingat banget. Dan Tangisan Anak Tiri kemudian yang mendapat best program kan, Tangisan Anak Tiri. Nah itu uji gila itu. Nah, mulai stripping kerjanya kita kan yang mulai gila-gila itu kan, saya bilang hebat. Kemarin si Sugi Compros begitu ngeliat tayangan mulai split screen, langsung dia sempat naik, dia sempat komen, dia bilang gila, ini dulu pertama kali kami coba-coba untuk tayangan CP, sekarang diulang lagi setelah berapa tahun kan, setelah hampir 20 tahun kemudian baru tayang lagi. Ternyata kita sudah memulai dulu. Itu yang saya bilang, Mas Budi bilang tadi, hanya dengan Pentium 3 aja kreativitas itu tidak terbatas gitu loh. Teman-teman dalam berkarya, berkreasi itu betul-betul yang namanya menggali, tidak menyerah gitu loh. Walaupun dengan alat yang boleh dikatakan seadanya, tapi demi untuk mengaktualisasikan sebuah intuisi, sebuah karya itu betul-betul tercapai gitu, dahsyat. Nah, apalagi sekarang Mas Budi, saya bilang, Mas Budi ini ketika kemarin Wiro Sableng 212 ya kan? Iya. Dengan apa Mas Budi, dengan kerjasama dengan Hollywood ya kan? Live picture. Saya lihat siapa di situ. Widih, CGI, Budi Bay. Saya bilang layak. Ya itu sebenarnya kan itu sebuah tim ya, kerja tim. Jadi sebenarnya karya dari teman-teman CGI yang terbaik lah. Siap. Nah, ini nih Pak Kusdi. Ya, ini Mas Budi gimana? Mas Budi dengan teman-teman, kemudian saya bilang 212-nya The Movie itu kan, Wiro Sableng 212 dengan Hollywood istilahnya itu kan. Makanya saya bilang ya memang layak lah, orang jangankan itu dikasih Pentium 3 aja bisa kok, apalagi nih sampai bikin yang dengan peralatan yang super canggih. Iya. Siap. Iya. Nah, gini nih Pak Ketus nih. Boleh ceritain nggak produksinya yang terakhir tuh, yang sempat ngetren ya, apa sih namanya tuh, Ganteng-Ganteng Serigala itu. Nah itu kan produksinya siapa itu maksudnya? Yang di Sleepy itu saya lupa tuh namanya tuh ya, gitu kan. Nah boleh cerita nggak tuh produksinya Ganteng-Ganteng Serigala? Mungkin awal masuknya gimana, terus hal-hal yang
terjadi di lokasi seperti apa gitu kan, yang seru-serunya gimana Ya, gitu. Nah, ceritain. ya. Ini ini kalau bicara GGS, ganteng-ganteng serigala itu banyak banget memang kesan-kesan yang terjadi dari sana ya. Hmm. Hmm. Ya kan Mas Budi lah awalnya di PH itu kan kalau boleh saya sebutkan kan XP ya kan di sana ya kan Mas Budi yang di sana saya lihat tuh ada Mas Budi saya datang kita kemudian sempat mengajukan sebuah program ya kan saya ingat banget tuh apa tuh Mas judulnya Mandala Putra Halilintar. Iya, itu Ada sampai di sekarang sana. masih itu IP itu emang lagi dibangun, cuman kita mau bangun Iya, iya. komik dulu sih itu. Ya lanjut dulu. Nah, terus Kayak dari situ kan kemudian saya terjun sampai ke produksi yang menurut saya tanda kutip produksi yang sangat apa tepatnya apa ya? Produksi sinetron stripping yang sangat gila. Gila-gila banget. Itu pekerjaan yang tidak mengenal lelah. Itu iya. pekerjaan yang tidak mengenal waktu. Kalau saya bilang dulu saya Master Fasan akhirnya 25 jam satu hari. Ya kan ini tidak. Ini sudah menjadi 48 jam satu hari. Satu hari. Itu gila itu yang namanya kru itu kalau dulu yang tidak pulang-pulang ke rumah saya zaman tersanjung dulu tersayang saya yang tidur di editing ini sekarang Hmm. hampir semua kru tidak pulang-pulang ke rumah bukan hanya satu hari bisa Hmm. berhari-hari akhirnya tidur di lokasi di mana tempat mereka bisa meletakkan badan untuk tidur sejenak baru bangun lagi syuting lagi tayang untuk tayangan kebayang mas itu syuting Hmm. bisa jam 5 sore selesai jam 8 malam harus ditayang jam 5 sore ini kita syuting jam 8 Hmm. malam harus tayang jadi proses syutingnya kita studionya Kamile Malik di Persari itu Ah. proses trafficnya itu nganter materi itu dari lokasi ke apa namanya ke editing di Sleepy sana itu Ya yang sleep. namanya traffic itu mau mengantar materi itu bisa kayak estafet kayak Hmm. lari maraton lari pakai motor sampai macet lari turun ngasih lagi terus dan seterusnya sampai begitu nah itu gila ganteng-ganteng serigala itu satu sinetron yang betul-betul menurut saya sebuah kondisi yang maaf ya kalau saya boleh bilang jangan terulang hasilnya memang fenomenal hasilnya memang Hmm. melahirkan banyak banget bintang dari sana ya kan Hmm. Aliando dari Oh sana iya. Prilly Konsina ya kan terus apa eh, banyak banget banyak banget Hmm. bintang-bintang muda lahir dan ngetop di sana ya kan Hmm. tapi saya sih bergabungnya tidak dari awal itu dari Hmm. awal kan Vindo Hmm. Vindo Oh kemudian Vindo, iya. ya ada Vindo ada Usman Jiro dan mereka kan banyak yang kemudian saya bilang tadi in out keluar masuk Hmm. kan Hmm. terus ada action directornya banyak keluar masuk nah saya juga dapat kesempatan juga pada akhirnya masuk garap actionnya Hmm. karena pada episode ke 100 sudah mendekati episode ke 200 itu kan sudah mulai lelah kan ya kan Iya. gimana kita syuting itu betul-betul tidur itu cuma 1 jam 2 jam bangun lagi syuting lagi dikejar lagi karena memang betul-betul stripping kan tayang itu karena tidak 1 jam tayangan itu bisa tiba-tiba karena lagi top rating keadaan membuat kita pada saat itu harus tayang bisa sampai 3 jam mau nggak mau materi kan harus harus banyak gitu loh nah itu kan Hmm. banyak yang kemudian meretelin nah saya kebagian lagi ketika yang lain sudah mundur saya dipanggil ya kan saya masuk sudah episode ke 200 sekian saya masuk lagi saya garap actionnya pada saat itu memang kebetulan uh, 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 mereka pengen membuat sebuah style yang baru kan style yang Hmm. baru yang fightingnya tidak itu saja Hmm. nah sudah saya bikin satu konsep saya begitu sampai di lokasi terus dikasih skenario bayangkan sampai di lokasi baru dikasih skenario yang masih panas yang kayak Hmm. gorengannya masih panas itu masih megang masih melepuh itu gorengannya saya baca sekilas ayo mas ini ditunggu mas hah ditunggu ini mas ini selesai sini langsung dikirim mas udah Hmm. saya bikinlah kebetulan saya memang tahu tentang seni bela diri aikido saya Hmm. bisa aikido kan kalau yang lain taekwondo kungfu silat karate nah saya mempelajari satu bela diri aikido Steven Seagal punya style Oh iya, gitu kan Steven Seagal ya ya. ah
Saya pakailah Aikido yang hanya sebentar, ngajarin pemain itu nggak perlu lama-lama. Saya mainkan dengan gaya yang berbeda, kirim. Oke nih katanya. Oke nih, Otis masuk. Bergabunglah saya di situ. Bergabunglah saya di situ. Ya, tapi ternyata itu saya bilang tadi. Kita nungguin itu, akhirnya saya tidak hanya kerja sendiri, terpaksa saya harus bawa beberapa. Kita harus pecah tim kan. Saya ada Surya Laga, ada Awingli, ada siapa lagi waktu itu, terpaksa kita harus bagi tim supaya kuotanya tercapai. Wah, gila-gila gitu. Ganteng-ganteng serigala, dan memang benar-benar ganteng orang-orangnya, tapi ibadah udah kayak aduh, kerjanya udah kayak serigala, kayak vampir yang udah nggak bisa bedakan siang malam lagi itu. Dahsyat itu. Ganteng-ganteng Itu serigala. ada berapa tim itu ya syutingnya? Eh, banyak timnya mas, sampai akhirnya saya mundur juga. Saya akhirnya mundur juga mas, stres mas. Saya bilang waduh, saya nggak mau mati muda kan, karena maaf ya, itu ada yang meninggal akhirnya kan, ada asisten Oh. sutradara yang meninggal. Kebayang loh mas, maaf ya, ini saya cerita saja. Ya, itu asisten sutradara akhirnya pulang, dia naik motor, itu akhirnya dia nggak sadar lagi, sudah di atas trotoar, nggak tahu kejadiannya gimana. Ya orang namanya nggak tidur Karena terlalu bareng. lelah kayaknya. Lelah banget, lelah banget. Ini yang saya bilang saya nggak bisa. Saya dulu pernah dengan Master Fasan 25 jam satu hari. Ini 48 jam satu hari hitungannya. Mundur juga saya. No, saya give up. Saya angkat tangan. Gila. Tapi saya teruji lagi setelah ganteng-ganteng serigala itu, saya mulai masuk lagi garap action lagi di TH yang sama itu, Anak Menteng. Iya, namanya. Anak Menteng, ya kan waktu itu ada anak jalanan, terus dibikinlah apa namanya, kompetitornya adalah Anak Menteng, ya kan. Saya pegang actionnya juga, udah itu lumayan tuh, ya kan, sampai selesai. Tapi tidak segila-gila GGS, ya kan. Iya, iya. Kalau Anak Menteng itu akhirnya saya dari pengalaman yang sudah ada, saya mulai belajar bahwa bagaimana caranya buat shot itu yang efektif, efisien, tapi tetap bagus. Kerja cepat tapi tepat, tapi kemudian sehat. Itu saya bagi tim, ya kan. Memang sama-sama kejar tayang, sama-sama betul-betul dituntut materi harus cepat, ya kan. Akhirnya teman-teman saya brainstorming gimana caranya kita kerja cepat, tepat, happy gitu. Dan itu berhasil. Anak Menteng. Gitu. Seru. Memang kalau Dahsyat. dilihat itu ya, apa namanya, dibalik sebuah sukses sebuah tayangan sinetron, kita sebutnya TV series, itu memang banyak sekali apa namanya pengorbanan daripada kru gitu, yang mungkin selama ini kalau penonton hanya melihat udah jadi filmnya, suka sama ini ceritanya, keren. Mungkin kalau dilihat belakangnya nih gitu ya, belakang layarnya ya, orang yang istilahnya pusing-pusingnya, capek-capeknya gitu kan, gerabak-gerubuknya kayak gitu. Dahsyat banget kan. Nah, makanya dengan ngodur ini gitu kan, jadi kita bisa tahu nih siapa aja sih gitu kan orang-orang di balik layarnya sinetron yang istilahnya yang dulu-dulu itu sempat ngetren gitu kayak gitu. Nah, ya lewat ngodur inilah kita kenalkan satu-satu orang-orangnya kan. Ya mas, sepakat. Lo artinya gini, ketika kita bicara tentang pengalaman masa lalu, produksi masa lalu, ya itu kan pasti akan ada sebuah proses pembelajaran. Ada yang kita bisa ambil, ya kan. Ada hal-hal baik yang perlu kita tetap jaga, ada hal-hal yang menjadi pembelajaran yang harus kita buang. Itu kan menjadi sebuah proses lah. Gitu. Saya yakin kalau ketemu teman-temannya pasti ceritanya gitu. Waduh, gila ya dulu. Gimana kadang-kadang kita antar teman tuh kadang suka terjadi kalau sudah nggak sepaham gitu, ada. Tapi memang ya dahsyat bahwa namanya pekerjaan syuting begini kan memang itu adalah sebuah kerja yang kolaboratif kan, kerja tim. Kadang kerja di lapangan sudah bikin katakanlah dengan seluruh tenaga dicurahkan, tahu-tahu begitu sampai karena komunikasi terputus sampai di editing ternyata begitu tayang,
kok nggak ada? Loh, ini yang kita kerjain kemarin kan kemana? Kok nggak ditayang? Nah, itu kadang-kadang mulai negatif thinking lah, saling menyalahkan lah. Materinya kurang lah, inilah editingnya, editornya tidur, macam-macam lah itu. Itu sering kali terjadi. Tapi kalau komunikasinya dijaga dengan baik, biasanya kan begitu hasil, begitu dapat penghargaan, wah ini punya bersama gitu. Keren ngalor ngidul, ngobrol ngalor ngidul, ngodur. Oh. Gini nih Bang Tis ya, ada nggak misalnya tips dan buat para anak-anak muda nih kan, ini anak muda, generasi muda nih yang sekarang sebenarnya banyak yang pada bikin konten apa. Nah, ada nggak nih pesan-pesannya gitu? Gimana sih tips-tipsnya mau bikin sebuah konten video yang benar itu seperti apa sih? Oh iya, betul. Sekarang eranya streaming, eranya para konten kreatif, ya kan? Iya. Ini membuat siapa saja mungkin bisa menduduki posisi-posisi, entah itu menjadi pemain filmnya, aktornya, aktrisnya, atau sutradaranya, atau kameramennya, atau kreatif yang lain. Itu sangat memungkinkan sekarang dengan era yang sudah digitalisasinya. Sekarang ini mudah banget lewat channel-channel link yang ada, YouTube dan seterusnya kan. Itu memang kemudian lahir kan banyak banget youtuber yang top biasanya dan menjamur kan, dan itu menjanjikan. Betul. Saya sih begini melihat, untuk menjadi seorang youtuber atau untuk menjadi seorang konten kreatif itu yang pasti memang sekarang ini disupport, diakomodir oleh alat-alat kan, equipment kan, sudah mudah lah. Istilahnya hanya dengan modal kamera handphone, ya kan. Di sana sudah banyak banget aplikasi, sudah bisa diedit dan seterusnya sana kan. Cuma kan output, hasil akhir dari semua itu adalah bagaimana konten itu bisa ditonton layak atau tidak. Oke deh, Bang Otis. Ini kita tutup dulu ngodur ya, ngolor ngidul episode kali ini. Insya Allah kita masih bisa ditemukan untuk project berikut barengnya. Amin. Terima kasih ya Bang Otis sudah mau berkontribusi di channelnya Ngodur, podcastnya Ngelor Gidul orang-orang kreatif. Oke Bang Otis, terima kasih. Tetap semangat Mas Budi. Terima kasih. Semangat sama. Sama-sama. Ya, kita tutup. Ya.